Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Cantaka viewers, how are you getting on? Jumpa lagi bersama saya, Miss Atif di Cantaka Wiyata Smator Podcast. Aduh, maaf banget teman-teman ya, ini suaranya lagi serak, tapi nggak apa-apa, saya tetap semangat. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini ada dua orang tamu istimewa yang ada di podcast kita nih. Kalau di sebelah kiri kita ini ada Bapak Sugeng Harinanto MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Torjun. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini kita udah kenal banget teman-teman ya. Beliau sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Beliau sudah senantiasa menjadi leader di keseharian kita di SMA Negeri 1 Torjun ini. Nah sekarang pasti teman-teman penasaran ya, siapa lagi sih tamu istimewanya? Di sebelah kiri Bapak Sugeng Harinanto telah duduk seorang leader pendidikan di Kabupaten Sampang. Siapakah beliau? Assalamualaikum Bapak Ali Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cantaka viewers, Bapak Ali Afandi SPDMT ini, beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Kabupaten Sampang. Pengen kenalan kan sama beliau? Yuk kenalan dulu. Monggo Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Mbak. Jadi perkenalkan, saya Ali Afandi. Saat ini saya diamanai sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang di Pulau Madura, di Provinsi Jawa Timur Pulau Madura. Ini harus jelas nih. Iya. Alhamdulillah, karena memang ternyata teman-teman banyak yang tidak tahu Bapak Sampang itu ada di mana Bapak. Iya, katanya cuma ada 3 kabupaten Bapak di Sampang. Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb, Sampangnya kelewat. Nah teman-teman, ini beliau berdua ini sama-sama bukan orang Sampang Bapak ya, betul? Ya, betul. Kalau Bapak Sugeng asli mana? Saya asli Malang. Asli Malang. Kalau Bapak Ali Afandi? Asli Bojonegoro. Dan saya asli Sampang teman-teman. Jadi yang asli hanya saya, Mataram, Madura Tanah Garam. Baik teman-teman, di sini sebelum kita lanjut ke topik kita tentang launching EcoPrint pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, untuk informasi teman-teman semua, teman-teman Cantaka viewers, jadi pada pagi hari ini Bapak Ali Afandi ini diundang oleh Bapak Sugeng Harinanto ke SMA Negeri 1 Torjun dalam rangka launching EcoPrint sebagai ikon atau icon SMA Negeri 1 Torjun sebagai sekolah kewirausahaan. Nah, jadi resmi Bapak-bapak ya, pada hari ini resmi sekali ini SMA Negeri 1 Torjun telah menjadi sekolah kewirausahaan dengan mengusung tema EcoPrint. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang launchingnya teman-teman ya, pastinya teman-teman pengen tahu ya success story di balik orang-orang sukses di samping kita ini. Nah, kita mulai dari Bapak Ali Afandi dulu nih. Apa Bapak mungkin ada pengalaman atau success story yang ingin dibagikan sama kita dalam pencapaian Bapak sebagai Kepala Cabang Dinas di Kabupaten Sampang ini? Ini kalau diceritakan 2 hari 2 malam gak Wah, selesai. luar biasa. Baik, kita petik itu Bapak, kita petik bagian hikmah yang interesting sekali gitu ya Bapak ya untuk diceritakan. Jadi gini Mbak, jadi saya itu sebetulnya juga seorang guru. Oh, baik. Jadi sebelumnya saya itu ngajar di SMK Negeri 2 Bangkalan. Bangkalan. Oh, berarti sebelumnya sudah pernah di Madura Bapak ya? Sudah di Madura. Jadi Oke. sudah pernah di Madura, ngajar hampir 10 tahun. Setelah itu saya geser ke kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Wah, pindah berarti. Pindah ke sana, saya kebetulan dulu pindah ke Biro Kerjasama. Biro Kerjasama ini dulu tugas kami itu adalah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mitranya. Mitra itu ada mitra dalam negeri, juga ada mitra luar negeri. Luar biasa sekali Bapak. Jadi kita berkewajiban memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Misalnya ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan bekerja sama dengan pemerintah Australia Barat. Baik. Kami nanti yang akan memfasilitasi, jadi kami misalnya akan melakukan rapat-rapat dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan lain-lain agar kami mendapatkan izin untuk proses kerjasama dengan Australia. Baik, banyak sekali pihak-pihak yang dilibatkan. Banyak Bapak sekali ya. yang dilibatkan. Kalau kerjasama dalam negeri, misalnya kami kerjasama dengan pemerintah provinsi yang lain. Salah satunya yang sekarang sedang Ibu Gubernur lakukan itu adalah misi dagang
itu sebagai salah satu juga hasil dari kerjasama dengan mitra kita luar provinsi. Baik, ini berarti karir Bapak ini bisa dikatakan menyeberang begitu Bapak ya? Bukankah Menyeberang. kesehariannya tidak sama Tidak sekali sama, Bapak? Tidak sama. Apa Bapak tantangan yang Bapak hadapi ketika harus beralih profesi katakanlah begitu? Iya, jadi bagaimanapun kalau kita memasuki dunia baru kita harus belajar. Dan dalam belajar kalau dunia kerja itu tidak boleh lama-lama, harus cepat bisa menyesuaikan. Baik, Jadi, adaptasi yang itu cepat ya penting, teman-teman ya. Itu yang paling penting. Mau belajar dan mau berusaha. Nah, ini yang paling penting. Baik, Bapak Sugeng nih, bagaimana Ya. tadi kita sudah sempat launching Pak Sugeng ya, dan kita mengundang Bapak Ali Afandi untuk meresmikan itu. Tanggapan Bapak bagaimana tentang penyambutan yang kita lakukan tadi untuk Bapak Ali Afandi? Ya, begini. Awalnya sebelum saya ke sana ya, tentang kewirausahaan Ekoprint ini, awalnya kita tahun 2019 awal. Awal mula Ekoprint itu Bapak ya, di bukan. sekolah kita? Begini, sebelum Ekoprint 2019 itu kita mendapatkan sekolah entrepreneur atau kewirausahaan Gelar itu. dari direktorat. Baik, Nah, kemudian yang kita pasarkan itu hanya kue begitu Bapak. Makanan. Akhirnya kita bagaimana sih kita untuk anak supaya lebih maju lah, bukan hanya kue. Akhirnya kita berpikir, oh ada hal yang sekiranya menarik. baik. Ternyata dari guru kami menemukan Ekoprint, Bu Risna ini. Kita akomodasi, mari sementara anak-anak ekstra Ekoprint. Ternyata antusiasnya termasuk guru ini sangat Luar biasa luar Bapak biasa. ya. Maka kita gelurakan Ekoprint ini, ternyata dari ini anak bisa menjual sendiri dengan modal 40.000 itu untuk DKM. Bahannya alami dari daun-daun yang di Baik. sekitar. Harganya berapa satu? 400.000. Wah luar biasa, Nah, dari modal 40.000 iya. Bapak ya, Nah, bisa dijual dengan 400.000. Makanya dari itu yang kami, mari kita bersama, kita launching, kita menjadi sekolah kewirausahaan dengan unggulan ikon kita dan Ekoprint. Ini sukses, alhamdulillah. Ini guru-guru juga banyak yang jadi pengusaha sekarang Pak. Ada yang jual kemarin Pak. Bahkan ada yang kuresnya kayaknya 1.500.000 satu model. Nah, inilah yang kita tanamkan kepada Siswa siswa Bapak kita. ya. Karena begini, di sini itu anaknya ekonomi menengah ke bawah. Betul sekali. Nah, 50% mungkin melanjutkan kuliah, 50% ini tidak melanjutkan. Maka kita bekali anak-anak keterampilan ini biar menjadi pengusaha. Artinya dia membuka lapangan kerja sendiri. Betul, berarti lulus dari sini, wah Bisa tidak hanya membuat- anak-anak SMK Bapak ya yang Iya, bisa ini. berwirausaha. Karena begini, kita dulu pernah double time. Ya itu. Nah, kemudian kita satukan dengan kewirausahaan. Muncullah ini. Kita launching sekalian dan ini sudah sukses, sudah dinikmati anak-anak. Kedepannya anak yang lulus ini juga Baik. menjadi pengusaha, membuat batik sendiri, siapa tahu menjadi sukses itu. Nah, kemudian kami mengundang pimpinan kami, Pak Ali Fandi selaku Kepala Cabang Dinas Provinsi Wilayah Sampang, Kabupaten Sampang. untuk minta melaunching ini. Luar biasa sekali. Iya, ini loh sekolahan kami bisa seperti ini. Mudah-mudahan bisa ke Sampang ini juga mengangkat nama Sampang, Kabupaten Sampang. Amin, Seperti itu. amin. Ya. Ini merupakan inovasi Bapak Inovasi ya. sekolah kami. Nah ini tadi Bapak Ali Afandi sudah Ya. dibawa jalan-jalan sama Ya, Pak Sugeng betul, ke belakang. betul, betul. Bapak melihat bagaimana proses pembuatan Ekoprint itu, dan bagaimana menurut Bapak tanggapannya mulai dari proses mengangin-anginkan, itu tadi Bapak sudah menyaksikan kesulitan dan semangatnya teman-teman untuk membuat Ekoprint ini. Satu kata yang pertama saya ucapkan adalah luar biasa. Nah luar biasa, Luar baik biasa. baik. Jadi memang saya merasa bersyukur bahwa SMA Negeri 1 Torjun ini telah memiliki satu atau memilih ikon kewirausahaan yang itu bisa untuk berkreasi anak-anak juga Bapak Ibu gurunya. Karena bagaimanapun kewirausahaan ini harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Betul sekali Bapak. Ya, seperti kita tahu bahwa bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia itu harus kita betul-betul Manfaatkan gitu, Bapak, ya. manfaatkan. Jangan sampai bonus demografi itu tambah menjadi beban. Dalam hal ini nanti pengangguran terbuka. Seperti itu. Betul Nah, sekali.
ternyata SMA Negeri 1 Torjun ini telah memiliki trek atau jalur ke sana yang sangat luar biasa. Dan ini harus menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Ya, sekolah-sekolah yang harus contoh. Ya. Jadi seperti sampaikan Pak Sugeng tadi, ketika saya melihat proses yang ada itu, sebetulnya prosesnya tidak susah. Betul. Ya, tapi harus sungguh-sungguh. Betul sekali. Harus ada niat betul. Mungkin ada bagian proses yang Bapak coba sendiri tadi. Tadi belum nyoba. Oh, baik. Tapi nanti saya ingin nyoba itu. Berarti harus balik ke SMA Negeri 1 Ya, Torjun lagi Bapak siap, ya. siap. Untuk terjun sendiri. Ya, makanya dan saya membuat sendiri. pengen juga nanti nyoba. Karena tadi yang dijelaskan Bapak Ibu guru tadi, yang proses tadi memang perlu ketelatenan. Betul, betul. Karena tidak kelihatannya mudah, tapi kalau tidak mencoba nanti hasilnya tidak maksimal. Tidak maksimal dalam ini katanya istilahnya belobor. Iya. Tidak selalu sukses Bapak Sugeng ya. Kami menjalani sekian proses dan dibimbing oleh Ibu Risnani, itu juga tidak semuanya keluar tadi katanya, polanya tidak semuanya keluar. Jadi memang ada tantangan-tantangan tersendiri dalam setiap pembuatannya. Jadi Bapak, menurut panjenengan seberapa besar potensi kewirausahaan itu di sekolah yang dipimpin oleh Bapak Sugeng Harinanto ini? Sangat besar sekali, seperti sampaikan Bapak Sugeng tadi, bahwa anak-anak bisa melakukan itu. Makanya tadi saya berpesan di waktu di sana itu, ini harus diseriusi, diniatkan juga. Kalau memang kita niat berwirausaha, kita buat bagaimana ini menjadi kenyataan. Bukan hanya untuk Bapak Ibu guru, tapi juga untuk anak-anak, yang seperti harapannya Bapak Kepala Sekolah tadi. Tadi saya usul juga ke Bu Risnani tadi. Misalnya kalau anak-anak yang disampaikan Pak Sugeng, karena ekonomi yang di sini itu mayoritas menengah ke bawah, bagaimana kalau sekolah itu memiliki seperti bank atau istilahnya BMT lah, Baitul Mal wa Tamzil, itu memberikan pinjaman modal bagi anak. Luar biasa. Bukan hanya satu anak, misalnya nanti misalnya ada 5 anak atau 10 anak, mereka melakukan proses atau pembuatan itu. Setelah itu mereka menjual. Baik, berarti difasilitasi sampai pendanaan begitu Bapak? Iya, kalau bisa seperti itu. Kan tadi nggak mahal. Begitu, Bapak. Jadi mungkin makanya kita berikan misalnya modal 1 juta. Nah, modal 1 juta mereka bisa membuat proses berapa kain, nanti jual. Kalau tadi informasi kemarin saya sudah membeli sebetulnya kain ini dan sangat keren. Waduh, sangat keren. terima Cuma kasih Bapak. belum selesai jahitnya. Baik. Nanti harus saya promosikan gitu. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak diposting. Loh, jelas harus. Makanya jelas itu catatan saya itu. Jadi ketika nanti anak-anak itu berkelompok membuat istilah kelompok wirausaha itu, sekolah juga memberikan bimbingan. Betul. Pendampingan bagaimana agar ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Jadi pengalaman ini Mbak, pengalaman itu, dan ini banyak dilakukan oleh anak-anak yang di luar sana itu. Ada anak dari Lamongan, namanya Muhammad Ilham Mansis, ini disampaikan Pak Kadis. Dia jurusan multimedia, kebetulan pinter membuat foto, gambar dan lain-lain. Itu dijual ke luar negeri. Harganya dipasarkan di internet itu harganya $100 atau $100. Sudah main PayPal ini Bapak berarti ya? Iya, kelihatannya murah. Kelihatannya $100 murah, tapi kadang kalau dikuruskan ke rupiah, waduh luar biasa. Dikalikan dulu itu. 10 bulan itu ternyata 2020 itu 10 bulan. Dia bisa menghasilkan dari beliaunya itu Mas Ilham Mansis ini 1,2 miliar. Waduh luar biasa. 10 bulan, berarti kalau 1 bulan model ini teman-teman. Pengen dia nih teman-teman kayak begitu. Banyak lagi yang pengalaman anak, ada yang anak dari Jember atau Lumajang itu cewek juga. Ini membuat joknya mobil sesuai pesanan. Custom begitu Bapak ya? Custom. Penghasilannya 1 bulan 30-an juta. Wah. Nah ini peluang juga kalau di sini nanti, makanya saya bilang kalau anak-anak tadi mendapatkan pembinaan yang baik, misalnya ada bantuan permodalan dari sekolah, dan itu bergulir nanti, bergulir dananya ya. Muter nih teman-teman, modalnya muter. Nah, bergulir misalnya kita satu grup anak itu diberikan modal 1 juta. Dia punya kain berapa dijual, kalau harganya misalnya 400 sampai 700, ya kasarannya ongkos proses itu kita hitung-hitung 150 lah misalnya. Baik. Berarti dia
250 keuntungan. Wah, luar biasa. Ini bisa untuk menabung di masa depan. Iya, ya. seperti itu. Nah, ini Bapak Sugeng, adakah sekolah yang sudah mengamati proses dari pembuatan ekoprint kita dan membuat inovasi juga di sekolahnya, Bapak? Kalau yang bukan belajar ya, Sharing begitu, Bapak, kita ya? Itu kemarin kita sudah datangkan SMK 2. Baik, SMK Negeri Kemudian 2. banyak ini yang sebenarnya mohon izin Bapak Kaca, banyak yang ngantri. Kemudian dengan teman-teman dari jauh juga banyak, tapi kami masih waktunya nanti kita tentukan Ya, waktunya. untuk belajar bersama begitu, Belajar Bapak. Ya? bersama bagaimana pembuatan ekoprint. Karena kemarin waktu kita di Malang ada juga teman yang tanya, gimana ekoprintnya, saya mau ke sana. Baik. Nah, ternyata beda apa cara pembuatan kita dengan di sana. Di sana juga ada ekoprint, cuma di sana pakai apa? Oh, dipukul-pukul begitu, Dipukul-pukul. Bapak? Saya jelaskan di sini, kok lebih enak seperti itu. Ya. Dikukus, Bapak, kalau di mau sini. belajar, karena kalau dipukul harus kelatih. Betul. Kalau kita kan harus sehingga insya Allah ya nanti kita atur waktunya, ada yang teman-teman yang mau ke sini. Untuk studi banding begitu, Bapak. Karena kami menyatukan ini. Ikon pertama kami adalah Adiwiyata. Adiwiyata. Di sini kalau Adiwiyata banyak tumbuh-tumbuhan, Ya. kawan-kawannya. Lah yang ini kita satukan dengan ekoprintnya. Sangat relate sekali, Bapak, Iya, ya. sangat. Baik, nah ini teman-teman, sebelum kita tutup, kita ingin tanyakan harapan dari Bapak Kacap sebagai seorang leader begitu, Bapak, ya. Bagaimana harapan Bapak tentang kelangsungan kewirausahaan di sekolah-sekolah di Kabupaten Sampang ini, Bapak? Ini harapan saya, jadi tadi saya sampaikan ke teman-teman yang ada di sini semuanya bahwa harus siap berbagi ilmu. Harus siap berbagi Betul ilmu dengan teman-teman yang lain, karena suatu hal yang sangat luar biasa bahwa SMA Negeri 1 Torjun ini telah memiliki ikon khususnya ekoprint. Nah, ini harus kita tularkan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sampang. Betul sekali. Bukan hanya SMA, SMK, mungkin nanti bisa mulai dari SD, SMP dan lain-lain. Itu harus teman-teman harus mau berbagi. Kalau kita berbagi, itu masih akan ada impact ke kita. Dalam hal ini apa? Nah, mesti orang akan mengakui, wah, SMA Negeri 1 Torjun. Tetapi jangan sampai juga terlena kita. Ya. Jangan sampai Betul. terlena bahwa nanti begitu kita banyak teman-teman belajar ingin membuat ekoprint juga, nah kita harus melakukan inovasi. Tidak Nah, boleh sama nggak seperti boleh itu, sama, Bapak, ya. perkembangan. Harus berkembang begitu. Makanya ini pesan dari Ibu Gubernur ini untuk menghadapi sekarang ini yang sangat luar biasa perubahannya ini, ada tiga kata kunci ya. Bu Gubernur menyebutnya IKI. Baik, Bapak, bisa di-sharing, Bapak. IKI itu adalah ada inisiatif. Inisiatif, Ada kemudian inisiatif. Yang kedua kolaborasi. Yang ketiga inovasi. baik, Nah, IKI teman-teman ya, dicatat. IKI. Nah, Inisiatif, kolaborasi dan inovasi. Ya, ini Baik. yang perlu kita sampaikan ke teman-teman, karena memang ya ini tadi kolaborasi. Kalau nanti teman-teman belajar di sini, berarti kita udah bisa berkolaborasi. Luar Nah, biasa. nanti ada inovasi. Kalau teman-teman belajar pengen nyoba, harus berinovasi ini. Tantangannya inovasi. Jangan Baik, sampai nggak Bapak. ada inovasi. Harus kreatif, Bapak, ya. Kreatif, betul. Supaya bisa terus berkembang. Iya, terus berkembang. Baik, Bapak Sugeng, ada harapan yang ingin Bapak sampaikan dari ekoprint di SMA Negeri 1 Iya. Torjun ini? Harapan kami bahwa dengan adanya ekoprint di SMA Torjun ini bisa tadi ya, tujuan kita pertama adalah menciptakan lapangan kerja bagi anak yang tidak menjadikan kuliah. Yang kedua juga kami juga Dharma Wanita kami di SMA Torjun ini kita juga kita Digerakkan, Bapak, gerakan untuk membuat ekoprint sehingga membantu pendapatan suami. Wah, luar biasa sekali. Terus yang kedua, ya kita tetap kewirausahaan ini tetap jalan. Harapan saya tetap jalan. Kalau nanti menemukan inovasi lain, maka kita akan berganti inovasi seperti itu. Karena tuntutan kita akan, saya aja tiap tahun harus berinovasi. Betul Minimal sekali. 2 inovasi yang harus saya munculkan. Tanggung jawab, Bapak, ya. Nah, maka kita harus inovasi terus. Nah, seperti itu harapan. Baik, nah ini Cantaka Viewers, udah banyak banget ya yang kita pelajari dari beliau berdua hari ini. Dan demikian tadi bincang hangat kita dengan Bapak Ali Afandi selaku Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Kabupaten Sampang, dan dengan Bapak Sugeng Harinanto, FPD selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Torjun ini. Semoga apa yang tadi telah kita sampaikan bersama-sama dapat menginspirasi seluruh insan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sampang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Cantaka Wiyata Sumator Podcast. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.